Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami buka hati untuk menyembah Engkau. Berhembuslah ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Kami rindu Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Bagi setiap hati yang rindu tidaklah Tuhan melihat bagi setiap hati kuasa-Mu yang meronta, yang haus dan dicurahkan di tempat ini. let it flow, let it flow. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa
pagi hari ini Tuhan. I welcome to your Holy Spirit. Ya Rabbalaba, ya Rabbalaba, sebab dari dalam hati orang yang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hati orang yang lapar dan haus akan Engkau mengalir kuasa-Mu Tuhan. Ya Rabbataka Rabbalaba, ya Rabbalaba. Let it flow, Holy Spirit. Let it burn, Lord Jesus. Dan kami rindu hadirat-Mu Tuhan, mengalir dengan kuasa-Mu. Dengan iman kami dibasuh dengan di luar sana ada orang-orang yang tidak mengenal Engkau, Yesus. Berdoa biar mereka diperkenalkan dengan siapa itu Yesus. Membawa damai, juru selamat umat manusia yang terhempas, yang terpuruk, tak Kau pandang hingga Tuhan. Rapikan Tuhan dengan minyak yang baru, penuhi berjalan dengan kasih karunia-Mu. We are desperate of You, Lord. Kami rindu Tuhan. We are worship to get Your attention. Oh Jesus, holy, 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 holy Jesus. Holy, holy Jesus. You are holy, You are worthy to be praised. Kuasa jamaah hadirat-Mu Engkau curahkan Tuhan. Oh Jesus, urapilah kami dengan penuh kuasa dan penuh Tuhan kasih sayang. Mengalir Yesus, mengalir urapan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat jamahan kuasa-Mu. Kau curahkan, dicurahkan tanpa batas Tuhan. Terima kasih. Mohon berkat daripada-Mu Tuhan. Kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan,
melihat kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu melihat hadirat-Mu Tuhan dicurahkan di tempat ini. Kami merindukan Tuhan bahwa kuasa-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami dapat merasakan kebaikan-Mu. Kami dapat merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami bersyukur pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap, di situ kami mencari wajah-Mu. Dan kami menemukan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, berkat dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Berkat dan rahmat Tuhan, kasih setianya berkati kita untuk selama-lamanya. Perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib. Dan pagi hari ini kita rindu mau lebih lagi dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, pada saat kita berdoa, pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saya merasakan kuasanya begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati. Artinya apa, saudara? Burung merpati itu berbicara satu pribadi yang tulus, satu pribadi yang setia, dan eh, satu pribadi yang setia dengan pasangannya dan tidak meninggalkan pasangannya. Jikalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, saudara, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Sesungguhnya ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Allah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanan kita adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Dan satu hal, saudara, kita tidak mampu mengenal pribadi Yesus jikalau kita hidup di luar rohnya. Siapakah yang dapat menyelidiki segala sesuatu tentang Tuhan? Itu Roh Kudus yang mampu menyelidiki segala sesuatu tentang Tuhan untuk memberitahukan kepada kita, sehingga hati kita memiliki konfirmasi dan afirmasi tentang kedaulatan Tuhan. Kita bisa mengenal tentang kedaulatan Tuhan, kebenaran Tuhan, karya-karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan satu hal, saudara, jika kita tidak menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu mengenal jalan-jalan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kenali Tuhan, terima kuasa Roh Kudus, dan jadilah pribadi yang selalu rindu dan lapar, haus akan Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini yaitu Born of the Spirit, artinya lahir dari roh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak mungkin dapat berhubungan dengan Roh Kudus jikalau kita tidak terlebih dahulu lahir dari Roh Kudus. Di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu,
kamu harus dilahirkan kembali. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, saudara, kamu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalau kamu adalah manusia daging. Engkau dan saya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalau pikiran kita adalah pikiran duniawi. Dan kalau hidup kita itu tidak menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mungkin menerima kuasa Roh Kudus jika kita tidak mengalami yang namanya kelahiran kembali. Lalu Nikodemus ini berkata, apakah mungkin Tuhan? Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Nikodemus ini adalah seorang pemuka agama Yahudi. Waktu itu ketika dia penasaran dengan siapa Yesus, dia datang pada Yesus pada waktu malam hari. Kenapa dia datang pada waktu malam hari? Karena dia malu, dia gengsi, dia tidak mau bertemu dengan siapapun, bahwa dia sesungguhnya orang yang penasaran dengan pengajaran dan kuasa dari Yesus Kristus. Mereka cuma mengenal dia sebagai rabi, mereka cuma mengenal Yesus sebagai tabib, mereka cuma mengenal Yesus sebagai orang yang mengajar hal-hal yang baik. Dan dia belum mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Sampai akhirnya dia penasaran, dia mencari Yesus. Lalu dia datang menghampiri pada waktu malam hari. Dan dia bertanya, ya, dia bertanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya. Dia hanya penasaran kepada Yesus karena Yesus melakukan banyak mujizat. Dan Tuhan Yesus memberikan jalan, memberitahukan rahasia sesungguhnya apa yang sebetulnya di dalam kerajaan Allah. Dan dia berkata dengan tegas begini di ayat yang ketiga. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa, saudara. Jadi merupakan syarat utama kalau kita berbicara tentang surga, kita bicara tentang kerajaan Allah, kita berbicara tentang kebenaran, kita berbicara tentang Yerusalem baru, tentang kerajaan 1000 tahun damai. Mustahil kalau kita tidak dilahirkan kembali. Jangankan masuk, melihat pun tidak boleh. Lalu kata Nikodemus, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Berbicara soal kelahiran kembali, saudara, bukan berbicara soal perkara daging, bagaimana engkau yang sudah dengan tubuh manusia dewasa ini masuk lagi ke rahim ibunya. Artinya ini, saudara, bahwa Nikodemus tidak memahami pekerjaan roh, dia tidak memahami maksud-maksud roh yang berasal daripada Tuhan. Lalu jawab Yesus yang kedua kalinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi yang pertama Tuhan berbicara tentang lahir kembali atau newborn. Yang kedua Yesus berbicara tentang lahir dari air dan roh. Apa yang dimaksud tentang lahir dari air dan roh? Kalau di dalam kitab bahasa Inggris berkata, mari saya akan bacakan dengan bahasa Inggris dari NIV di dalam ayat yang kelima. Jesus answer, very truly, I'll tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Kecuali mereka lahir dari air dan lahir dari roh. Air itu berbicara apa, saudara? Air itu berbicara tentang secara fisik itu air. Berbicara tentang baptisan air, saudara. Baptisan air itu berbicara bagaimana ini adalah lambang kematian manusia daging kita. Baptisan itu adalah willingness, kesediaan manusia untuk mau dibaptis, mau mendeklarasikan, mau memproklamasikan dirinya, mau mati, masuk ke dalam air, dan bangkit bersama dengan Tuhan. Di sini berbicara tentang baptisan air. Baptisan air berbicara tentang tenggelam, menyelamkan, membenamkan manusia lama. Dan ketika kita berbicara tentang baptisan air, ini adalah bukti ketaatan. Sebab Yesus juga melakukannya di hadapan Yohanes. Firman Tuhan katakan, biarlah aku melakukannya, supaya dengan demikian aku melakukan seluruh kehendak Tuhan. Aku taat kepada Tuhan. Dan setelah Yesus dibaptis, ditenggelamkan, diselamkan, lalu roh seperti burung merpati itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada banyak orang yang tidak menerima tentang baptisan selam ini. Saudara, jikalau seperti eh, jikalau seperti Yesus saja, Yesus mau Yesus mau taat kepada Tuhan. Dia adalah roh, dia adalah pribadi 100% Allah, 100% manusia.
Dia mau taat melakukan kehendak Tuhan supaya dia menunjukkan teladan. Mari, kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh, tenggelamkan diri. Jadi berbicara soal baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jadi berbicara soal bagaimana kita taat di bumi untuk masuk di dalam kehendak Allah, mati secara daging, perlambang mati kita secara daging, dan bangkit dari Roh Kudus. Tidak mungkin seseorang bangkit dengan kuasa Roh Kudus kalau dia tidak mati terlebih dahulu. Kematian ini dilambangkan dengan baptisan air. Begitu ada kematian, di sana ada kebangkitan. Begitu ada baptisan selam, di sana ada baptisan Roh Kudus. Jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau lahir baru dia sudah bisa melihat, dan ini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Ada seorang perwira Naaman, ya saudara, perwira seorang Naaman yang pada waktu itu dia menderita penyakit, lalu dia datang ke Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak mau bertemu dengan dia hanya mengutus orangnya dan berkata, benamkan dirimu selama 7 kali di sungai Yordan. Lalu Naaman ini menjadi gusar dan katanya, tidak adakah sungai yang lebih bagus lagi untuk saya dibenamkan diri? Lalu pekerjanya berkata seperti ini, Bapak, bukankah yang diperintahkan kepadamu adalah perkara yang gampang? Lakukan saja dan siapa tahu dari situ engkau akan sembuh. Akhirnya dengan menggusar, dengan bersungut-sungut, Naaman pun pergi. Dia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan ketika dia bangkit, dia mengalami kesembuhan. Saudara, yang diminta daripadamu itu bukan hal perkara yang besar. Tuhan tidak minta uangmu 100.000. Tuhan tidak minta uangmu 100 juta. Tuhan tidak minta uangmu 100 miliar untuk engkau taat kepada dia. Hanya Tuhan katakan kalau engkau mau mati dan bangkit bersamaku di dalam baptisan selam, dan ketika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, engkau akan menerima kuasa Roh Kudus. Bukankah Tuhan tidak minta seluruh kehidupanmu? Mengapa susah untuk taat? Engkau bisa melakukan segala sesuatu perkara-perkara yang sukar. Kenapa ketika berbicara soal baptisan selam engkau tidak bersedia? Ada satu oknum yang tidak senang kalau engkau mau masuk dalam kerajaan Allah. Ini catat baik-baik, saudara. Ada banyak orang-orang yang sudah mengaku lahir baru, tapi tetap tidak mau melakukan ketaatan, yaitu baptisan selam. Sama seperti sebuah pernikahan, ya. Pernikahan itu akan dianggap sah kalau dilakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ada sebuah seremonial, ada sebuah upacara. Memang ada dua pribadi yang saling mencintai. Tetapi kalau mereka saling mencintai dan tidak diproklamasikan di hadapan Allah dan manusia dalam bentuk upacara perkawinan, tidak mungkin akan ada restu dan berkat Tuhan atas pernikahan itu. Sebuah pernikahan akan sah kalau ada upacara pernikahan. Demikianlah sebuah kelahiran baru akan sah jika ada sebuah upacara baptisan air, baptisan selam, perlambang bahwa engkau mendeklarasikan di hadapan Tuhan dan manusia bahwa engkau mati dan bangkit di dalam manusia lama, mati manusia lama dan bangkit manusia baru. Susahkah, saudara, mau taat? Susahkah engkau menyediakan waktu? Bahkan engkau tidak perlu keluar uang sedikit pun untuk taat. Lahir dari air dan roh, tenggelam, mati secara daging, dan bangkit secara roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, saudara. Itu sebabnya baptisan selam sangat penting. Itu merupakan deklarasi di hadapan Tuhan dan manusia. Bahkan saksi itu akan melihat, iblis akan gemetar. Iblis akan melihat bahwa anak ini sudah menjadi anak kerajaan. Dia sudah mau mati bagi dosa. Dan iblis tidak berkuasa lagi atas dia. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Born of the Spirit. Saudara, born of the Spirit. Lahir dari roh, saudara. Lahir dari roh, saudara. Berbicara soal seseorang yang memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Born of the Spirit. Yohanes 3 ayat 1-7. Mustahil bagi seseorang itu membangun hubungan dengan Tuhan jikalau dia tidak lahir dari roh. Ayat 7 berkata, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, di dalam undang-undang ada beberapa kata yang berkata wajib. Harus itu wajib. Namanya wajib itu harus dilakukan. Namanya harus itu merupakan kewajiban untuk dilakukan. Jadi kalau engkau tidak lahir kembali, kalau engkau Kristen dan mengaku diri Kristen, tapi Kristen KTP, engkau tidak mengalami lahir kembali, atau engkau tidak mengerti lahir kembali, bukankah engkau sama seperti Nikodemus, seorang Farisi, pemuka agama, pemimpin agama,
orang yang hebat pada zamannya, seseorang yang dikatakan melakukan Taurat Tuhan, tapi di pikirannya tidak mengerti perkara-perkara rohani. Garis bawahi saudara, mungkin engkau belum dilahirkan kembali. Belum dilahirkan kembali dari apa? Dari air dan roh. Yang paling penting dari semuanya ini adalah lahir dari roh. Seseorang yang lahir dari roh, dia bisa berhubungan dengan Tuhan secara roh. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Seseorang tidak akan mungkin mengerti firman Tuhan dan belajar tentang kebenaran, apalagi bicara soal pertumbuhan iman, apalagi bicara soal pertumbuhan rohani, apalagi berbicara soal Holy Spirit, pujian, penyembahan, dan lain sebagainya. Karena dari hatinya itu adalah daging. Bahkan di dalam hatinya akan ada penolakan-penolakan tentang firman, penolakan-penolakan tentang kebenaran. Itu sebabnya engkau bergumul dengan kehidupan rumah tanggamu bertahun-tahun. Kenapa saya sudah melakukan sebaik mungkin, suami saya tidak bertobat? Mengapa suami saya seperti ini? Saya berkata kepadamu, kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup nikah kalian, sia-sia kalian berupaya. Yang ada hanyalah pertentangan dan pertentangan. Kenapa? Kamu Kristen-Kristen, tapi lahir baru tidak. Saudara yang diberkati, kita harus lahir dari roh. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, ketika Yesus memberi dirinya dibaptis selam, bukan baptis percik, tapi baptis selam, baptis ditenggelamkan, artinya tubuh manusia lama kita ditenggelamkan. Dan Roma 10 ayat 9-10 berkata, jikalau engkau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau mengalami kelahiran baru, dan itu dapat terjadi, dapat dirasakan dari adanya roh yang kita terima. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang mengalami lahir kembali, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, dia akan menerima roh yang baru. Dalam Yeskiel 36 ayat 26-27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, yang pertama, kalau kita born of the Spirit, kalau kita lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan menerima roh yang baru. Kita akan menerima hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jikalau seseorang merasa kesulitan untuk melakukan ketaatan, melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran, sulit untuk berdoa, sulit untuk memuji, sulit untuk menyembah, berarti hatimu di dalamnya itu hati yang lama, hati yang keras, hati yang tidak mau taat. Orang yang lahir baru akan menerima hati yang baru dan roh yang baru. Roh di sini berbicara soal roh-roh kecil, roh yang baru. Jadi before that, sebelum itu kamu nggak punya. Tapi setelah kamu lahir baru, setelah kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu menerima roh ini. Dan roh-roh kecil ini adalah wadah. Ibarat wadah, ibarat baskom. Dan baskom ini akan berisi sesuatu, akan diberikan kepadamu. Hati itu adalah wadah. Roh yang huruf kecil itu adalah wadah. Untuk bagaimana? Seperti kita menerima sebuah server dalam hidup kita, sebuah server untuk menerima link dengan kuasa Tuhan. Tanpa server itu, kamu nggak akan connect apapun dengan Tuhan. Dengan adanya server ini, lalu engkau mulai teng, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia ini berbicara air kecil. Roh manusia ini adalah pelita Tuhan yang akan terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Saudara punya handphone. Saudara punya handphone, dan handphone ini tanpa SIM card di dalamnya tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Hanya casing. Tubuh ini adalah casing, ada perangkat. Perangkat ini punya kemampuan, punya mesin untuk melakukan koneksi hubungan telepon satu dengan yang lain. Tapi tanpa SIM card, SIM card ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, roh yang baru, hati yang baru ini adalah kemampuan untuk kita berkomunikasi dengan handphone yang lain, yaitu handphone surgawi, terhubung dengan handphone surgawi.
Jadi roh yang baru itu kita akan terima pada saat kita lahir baru. Dan garis bawahi, hatimu yang keras, hatimu yang penuh dengan dosa, hatimu yang penuh dengan kejatuhan, hatimu yang penuh dengan ketidaksanggupan untuk melakukan kebenaran akan dijauhkan. Lalu ayat yang ke-27, R huruf besar, rohku. Jadi ada wadah yang baru diberikan, sebuah wadah R kecil, lalu diberikan R besar, roh, the Spirit of God. The Spirit of God akan diberikan di dalam batinmu yang baru, dan aku akan membuat the Spirit of God ini akan move dan menggerakkan rohmu itu akan menuruti segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan dan melakukannya. And you are willing and able to do that because of the server and the Spirit of God itu connected each other untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa connecting ini, mustahil engkau dapat melakukan firman Tuhan. Engkau akan berkata ketidakmampuanmu. Selalu tidak mampu, tidak mampu, tidak mampu. Karena you don't have the server untuk menerima kuasa Roh Kudus. Ada roh kecil, ada roh besar yang akan membuat menuntun engkau kemanapun engkau pergi. Terima roh yang baru. Born of the Spirit. Born of the new Spirit. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan ini yang garis bawahi, saudara. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi umat Tuhan. Jadi umat Tuhan itu bukan karena kamu menulis dalam kartu anggota gereja sebagai jemaat A, B, C, D, E, F. Kamu menjadi umat Tuhan kalau kamu menerima. Born with the Spirit, born of the Spirit, and the Spirit of God. Terima roh yang baru. Yang kedua tadi, terima Roh Kudus. Ya, rohku akan kuberikan diam di dalam engkau. Supaya kamu dapat mengikuti ketetapanku. Dua, terima Roh Kudus sebagai penolong. Mustahil untuk orang dapat bergerak dengan Roh Kudus kalau tidak menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kulakukan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam terjemahan NIV, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. John 14, verse 26 to 27. But the advocate, ya, penghibur yaitu Roh Kudus itu diterjemahkan di dalam NIV Bible itu advocate. Advocate. Artinya parakletos dalam bahasa Yunani-nya parakletos yang adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani koinen yaitu parakletos yang bermakna orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah atau seorang asisten hukum, seorang asisten atau seorang perantara kuasa hukum. Kata parakletos berbentuk pasif dan mula-mula berarti orang yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Jadi saudara ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Fungsi Roh Kudus ini sangat luar biasa. Jadi ibarat kamu adalah seseorang yang sebetulnya harus dihakimi karena penuh dengan dosa, manusia berdosa. Engkau adalah seorang yang harus jadi hakimi, dijudge dan dijebloskan ke dalam alam maut, di dalam penjara, di dalam api yang bernyala-nyala. Tetapi oleh karena the Holy Spirit of God, begitu engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu turun atas engkau. Roh Kudus itu turun atas engkau dan fungsinya adalah mendampingi engkau sampai akhir zaman. Mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan pembelaan sama seperti Tuhan. Sama seperti ketika di hadapan para hakim, engkau didampingi seorang lawyer. Ya, he is a lawyer for you. Jadi ketika engkau menjadi lawyer, dia akan membela. Bukan sekedar membela, tetapi memberitahukan hak-hak untuk hidup, hak-hak untuk kau terima. Dia akan menjadi jaminan sampai segala sesuatu engkau menerima. Jaminan segala sesuatu sampai engkau menerima sepenuhnya keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan mendampingi engkau terus. Kemanapun engkau pergi dan berada, dia akan memberikan
ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan saudara, orang yang dipanggil untuk membela seseorang di hadapan mahkamah dan berbicara soal kuasa hukum adalah pribadi yang mengerti hukum Tuhan. Pribadi yang mengerti hukum Tuhan diberitahukannya kepadamu. Sehingga engkau yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti tentang hukum-hukumnya Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus engkau tidak pernah akan mengerti hukum-hukumnya Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang berbicara kepadamu. Saudara, kalau mau lihat lawyer yang ada di dunia ini adalah seorang yang mengerti hukum, mengerti pasal-pasal, mengerti hak dan kewajiban, hukuman dan pembelaan hak-hak hidup orang yang dibelanya. Oleh sebab itu, tanpa pengacara, kita bisa salah, saudara. Kita ketika menghadapi penghakim, kita bisa gagal, bisa kalah. Dengan adanya lawyer, Roh Kudus akan menuntun engkau. Oleh sebab itu, terima Roh Kudus sebagai penolong. Apa jadinya kalau engkau mengalami lahir baru, tapi engkau tidak libatkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai lawyer, sebagai advocate dalam hidupmu? Sia-sia, saudara. Dia bersedia untuk menolong dan memberikan engkau pembelaan-pembelaan di hadapan Tuhan, sehingga engkau dapat memiliki hidup yang diselamatkan. Bahkan Roh Kudus adalah jaminan sampai engkau memperoleh segala sesuatu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima Roh Kudus sebagai penolong. Born with the Spirit, hidup dengan Roh Kudus. Hidup dengan dia sebagai satu pribadi yang mendampingi engkau. Pada pagi-pagi benar katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Lalu engkau bisa berkata, urapilah kami. Amin. Karena Roh Kudus mendampingi engkau sebagai penolong seumur hidupmu sampai selama-lamanya. Saudara, yang ketiga, fungsi Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 7-10. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus berfungsi di dalam kehidupan kita. Ketika fungsi-fungsi Roh Kudus diterapkan di dalam kehidupan kita, kita akan betul-betul mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus bangkit dan kembali ke surga, maka Roh Kudus ini datang. Roh Kudus ini dicurahkan dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mustahil orang akan bertobat tanpa kuasa Roh Kudus. Karena fungsi Roh Kudus yang pertama itu menginsafkan akan dosa. Karena Tuhan tahu kita sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan. Orang di luar bangsa Yahudi, bangsa-bangsa kafir, yaitu engkau dan saya, tidak percaya akan Tuhan. Bahkan kita terus-menerus melakukan dosa. Kenapa orang bisa terikat dengan dosa sampai berpuluh-puluh tahun, rumah tangga yang tidak pernah bisa dipulihkan? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus berfungsi untuk menginsafkan dosa. Jikalau seseorang mengaku Kristen, tetapi dia terus memiliki pola untuk jatuh bangun di dalam dosa, mungkin dia tidak menerima Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara, kita sesungguhnya orang yang sulit percaya. Tapi Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa-dosa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fungsi Roh Kudus yang kedua, ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran karena Tuhan Yesus sudah kembali kepada Bapa. Dan Yesus tidak lagi mengajar kita tentang kebenaran. Tidak ada lagi satu pribadi yang mengajar kita secara intens bagaimana harus melayani Tuhan, bagaimana harus melakukan kebenaran. Karena itu dia berikan rohnya, supaya Roh Kudusnya menuntun kita di dalam kebenaran, pengajaran-pengajaran, supaya kita diberikan pencerahan. How to know the illumination, the words of God. Amin. Yang ketiga, fungsi Roh Kudus, dia akan menginsafkan dunia dan memberitahukan tentang adanya penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di dalam kitab Wahyu kita tahu bahwa destiny dari setiap anak-anak Tuhan itu adalah memerintah bersama Yesus Raja segala Raja. Dan kita perlu tahu akan ada hari penghakiman. Dan Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Tuhan akan memisahkan mana kambing dan domba. Tuhan akan memisahkan mana orang-orang yang taat dan mana orang yang tidak taat. Tuhan akan memisahkan mana orang-orang yang akan masuk ke dalam jurang maut dan mana orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, fungsi Roh Kudus mengingatkan kita tentang penghakiman. Tanpa Roh Kudus kita akan tertawa dengan hari penghakiman.
kita akan berkata, tidak mungkin ada neraka, tidak mungkin ada penghakiman. Hello, kalau engkau tidak percaya hari ini, terserah. Tapi percayalah bahwa penghakiman itu tetap ada. Itu sebabnya kita harus hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan mulai hidup dalam takut akan Tuhan. Berbenah diri saudara. Fungsi Roh Kudus mengingatkan dan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Supaya kita paham benar bahwa kerajaan Allah itu sungguh ada. Dan penghakiman itu sungguh nyata. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30. Roh Kudus adalah pribadi yang menolong kita, pribadi yang eh, ada dengan kita saat kita sungguh-sungguh lahir baru. Kalau kita lahir baru, kita akan melihat kerajaan Allah. Kalau kita lahir dari air dan roh, kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Sekali lagi ya, di dalam Yohanes 3. Jikalau kita mengalami kelahiran kembali, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melihat kerajaan Allah. Tapi kalau kita dilahirkan kembali dari air, baptisan selam, mati secara daging, dan bangkit secara manusia baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang, dan kita lahir dari Spirit of God, lahir dari roh, kita boleh masuk. Kalau lahir kembali kita melihat, kalau kita baptisan selam dan kita menerima baptisan Roh Kudus, kita masuk dalam kerajaan Allah. Dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Mari saudara-saudara, Holy Spirit the Helper akan membantu kita di dalam keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka akan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anak yang menjadi sulung. Yesus menjadi sulung di antara banyak saudara. Mereka akan dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah akan senantiasa memimpin kita di dalam jalan-jalan kebenaran. Kami terlalu percaya Tuhan, kuasa Tuhan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bukan saja sekedar menjadi orang Kristen KTP, tetapi yang pertama, kami mau dilahirkan kembali. Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mau lahir dari air, yaitu dibaptis selam, yaitu mati dan bangkit sebagai manusia yang baru. Yang ketiga, kita bangkit dan lahir secara secara roh Tuhan, born of the Spirit. Dan ketika kita born of the Spirit, kami akan diberikan hati yang baru. Kami akan menerima roh yang baru di dalam hati kami. Dan fungsi-fungsi Roh Kudus itu akan memberikan, menyadarkan, menginsafkan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan, ketika pagi-pagi benar umat-Mu mencari kebenaran, ketika pagi-pagi benar umat-Mu datang mencari Tuhan, aku berdoa Tuhan, insyafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal sebagai orang yang mengaku diri percaya, tapi merasa tidak betul-betul mengenal Tuhan. Aku mau berkata kepadamu yang hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sebab Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28 sudah berkata bahwa Tuhan akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Kekasih-kekasih Tuhan yang masih memiliki hati yang keras, Tuhan akan gantikan ketika engkau born of the Spirit, ketika engkau lahir dari roh, Dia akan memberikan hati yang baru, dan engkau akan dikirimkan Parakletos, Roh Kudus sebagai penolong, advocate dalam hidupmu. Dia akan memberikan engkau ketetapan-ketetapan, membuat engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan yang membutuhkan kuasa Tuhan hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bangkit bagi Tuhan.
Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bagi engkau yang sudah lahir dari Roh Kudus, bagi engkau yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, bangkitkan rohmu. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bersorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita bersemangat untuk datang ke Tuhan lebih lagi. Dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.